Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan paling utama, tentu kita tidak lupa mengucapkan bentuk syukur kita atas limpahan rahmat yang telah Allah berikan, dan juga salawat besertakan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi kita di acara pertanyaan netizen santai. Sebelumnya kita sapa dulu guru kita. Ahlan wa sahlan Ustadz. Gimana kabar Ustadz malam ini? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah, ada beberapa pertanyaan yang telah masuk di admin Fodamara dan juga Fodamara TV, dan kami juga sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan. Pada malam hari ini ada 6 pertanyaan ya. Ada 8 pertanyaan dari netizen Ustadz. Baik, kita mulai aja ke pertanyaan pertamanya Ustadz. Ya, baik. Pertanyaan pertama, apakah kita diwajibkan menggantikan puasa orang tua yang sudah meninggal jika kita mengetahui selama hidupnya dia meninggalkan puasa? Tafadhol Ustadz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa Podamara TV yang kami hormati, adinda alam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang ke redaksi Fodamara. Pertanyaan pertama, apakah kita diwajibkan untuk mengganti puasa orang tua kita yang sudah meninggal jika kita ketahui selama ini dia tidak berpuasa? Ya, baik karena alasan yang dibenarkan atau mungkin disebabkan kejahilan akan hukum puasa barangkali ya. Betul. Nah, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Nabi, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuh. Jadi siapa yang meninggal dan dia ternyata masih memiliki hutang puasa, maka hendaklah diganti oleh anak keturunannya atau ahli warisnya. Nah, jadi tadi sesuai dengan hadis Nabi ini berarti anaknya mesti mengganti puasa dari orang tuanya tadi berdasarkan hadis ini. Dan yang kedua ini juga nanti insya Allah menjadi bukti bahwa anak ini adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya dan mempuasakan ketertinggalan puasa orang tuanya. Mudah-mudahan dengan apa yang dia lakukan ini menjadi kebaikan yang bisa dirasakan oleh orang tuanya yang sudah meninggal itu. Jadi hukumnya boleh. Berarti hukumnya boleh ya Ustadz? Boleh. Jadi, dan bukan hanya boleh, mungkin berani kita katakan mesti atau wajib dia ganti apabila dia mengetahuinya. Ya. Baik, berarti seandainya orang tuanya mungkin meninggalkan puasa saat selama hidupnya, berarti nanti digantikan oleh anaknya. Ya, digantikan oleh anaknya. Seberapa banyak orang tuanya tadi meninggalkan puasanya. Kalau sebulan ya sebulan dia berpuasa. Kalau setahun ya setahun. Ya, setahun. Baik, berarti udah tapi tidak ada puasa setahun ya. Yang ada puasa sebulan ya. Baik, pertanyaan pertama sudah terjawab. Ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua nih Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, kalau kotoran ikan dalam perut ikan termasuk najis yang diharamkan tidak? Terus terang saya ragu Ustadz, terutama yang ada di perut ikan laut. Oke, baik. Ini pertanyaannya agak menarik ya, tidak disangka-sangka akan keluar pertanyaan seperti ini. Betul. Karena ini memang jarang dibahas sepertinya. Betul. Nah, tetapi secara prinsip di dalam kajian fikih, khususnya di kitab Al-Fiqhul Manhaji
ala madhabil Imam Syafi'i kita sudah bahas kemarin di kajian rutin kita pada setiap Senin di Masjid Raya Pekanbaru. Itu ada jenis-jenis najis, dan di antara jenis-jenis najis yang 7 macam itu tidak disebutkan kotoran ikan. Ya, jadi secara prinsip memang dikatakan oleh para sahabat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan sebagai pembuat syariat ada 2 macam bangkai yang halal dan ada 2 macam darah yang halal. Nah, dalam hadis dikatakan uhillat lana maitatani wa damani. Dihalalkan bagi kita ini ada 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai itu adalah as-samaku wal jarad, adalah ikan dan belalang. Nah, kemudian di dalam hadis yang juga disebutkan cerita tentang air laut, ya. Ada seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'." Ya Rasulullah, kami berlayar di lautan sedangkan kami membawa bekal air tawar itu sedikit. Kalau kami gunakan air tawar bekalan kami ini untuk berwudu, atisna, kami akan nanti menjadi haus. Afana tawaddau bima'il bahri, apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Nah, jawaban Rasulullah ini menarik, di mana Nabi mengatakan huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh, bahwa air laut itu suci airnya dan seluruh bangkai yang ada di dalam laut itu dikategorikan suci. Nah, dari 2 hadis yang kita bacakan tadi dikatakan, disimpulkan bahwa ikan itu adalah bangkai yang halal. Nah, maka apapun yang ada di dalam perut ikan itu pun termasuk ke bagian bangkai yang halal dan suci. Nah, ya, hanya saja di dalam perspektif mazhab Syafi'i ada 2 orang guru besar, ya kalau bisa kita katakan profesornya di bidang mazhab Syafi'i, yaitu Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ar-Rafi'i. Ini mereka membagi, kalau ikannya ikan besar, nah maka kotorannya tadi dianggap najis. Ya, kalau ikannya ikan besar dikategorikan kotorannya najis. Namun jika ikannya adalah ikan yang kecil, tidak dikategorikan najis. Kenapa? Karena mereka mengatakan alasannya lima syaqqati tanqiyati ma fihi. Jadi karena repot, ya, sulit untuk membersihkan kotorannya tadi karena dia jenis ikan kecil. Iya. Seperti ikan teri. Nah, itu kan ikan pantau, ikan-ikan kecil itu kan repot kita mengeluarkan kotorannya. Ya udah, goreng aja dah dengan dengan ininya. Dengan isi-isian sekalian, ya. Iya, betul. Jadi dalam internal mazhab Syafi'i itu ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan halal, suci, silahkan dimakan, tidak masalah. Mubah berarti halal berarti. Nah, yang kedua mengatakan membedakan antara ikan besar dengan ikan yang kecil. Kalau ikan yang besar kotorannya najis, sedangkan ikan yang kecil tidak dikategorikan, dimaafkan, ya, dimaafkan, tidak dikategorikan sebagai najis. Nah, bagaimana sikap kita dengan 2 perbedaan pendapat ini? Maka saran kami adalah jika masih bisa kita memisahkan dari ikan tadi kotorannya, maka itu lebih baik kita lakukan. Nah, kenapa? Karena ada sebuah kaidah yang mengatakan al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari gelombang perbedaan pendapat ulama itu mustahab, sangat dianjurkan. Nah, jadi untuk keluar dari 2 pendapat ini kita mengambil jalan tengah, yaitu jika masih bisa kita bersihkan, maka kita bersihkan, kita pisahkan kotorannya dari ikannya. Nah, jadi kira-kira sudah jelas, ya, jelas ya, Ustaz. Konklusinya jika masih bisa kita bersihkan, pisahkan dari badannya itu, cukup kita mengkonsumsi dagingnya saja, silahkan. Namun jika jenis ikannya tadi ikan yang kecil-kecil, maka tidak apa-apa. Maka dalam hal ini kita al-khuruj minal khilaf mustahab, seperti kaidah yang kita sebutkan tadi. Baik, terima kasih, Ustaz. Berarti kalau seandainya ikan-ikan besar kan mungkin bisa, ya, Ustaz, masih bisa untuk dibersihkan. Apalagi udang kan kalau seandainya kan di kotorannya kepala biasa, Ustaz. Masih bisa, kecuali kayak ikan teri. Karena ada tuh, Ustaz, yang makanan yang dicampur kacang sama tempe. Kan ikan teri kecil-kecil, Ustaz. Berarti itu masih dimaafkan, ya, dimaafkan dan dibolehkan. Oke, terima kasih, Ustaz. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian saya mau meminta saran nih Ustadz, Ya. gimana cara menagih utang kepada saudara? Misalnya menagih utang ke kakak kandung sendiri. Waduh, ya. Ah, Karena serba salah nih Ustadz. ya. Dilembutin gak ada hasil, bersikap kasar pasti jadi masalah. Iya. Apalagi sama keluarga. Buntu ngomongnya harus gimana nih Ustadz? Ya. Sedangkan saya sangat butuh uangnya. Terima kasih Ustadz sebelumnya. Pada prinsipnya, kalau persoalan hutang piutang ini harus dijelaskan dari awal supaya tidak terjadi masalah. Harus ada akad yang mengikat antara dua orang yang berhutang piutang ini, supaya di kemudian hari tidak terjadi masalah. Maka solusi dari syariat kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Jadi apabila kita misalnya saya dengan Alam terlibat hutang piutang, maka harus ada catatannya. Ada catatannya. Ya, ada di awal. catatannya bahwa saya berhutang kepada Alam sebanyak demikian dan akan dibayar pada tanggal demikian. Iya. Nah, jadi ada catatannya dan ada dua orang saksi yang menandatangani. Nah, jika sudah sampai jatuh tempo, kita bisa tunjukkan ini bagaimana, karena saya butuh. Nah, jadi supaya tidak terjadi konflik Kesalahpahaman. ya di kemudian hari, baiknya dibuat seperti itu. Nah, itu yang pertama. Nah, sekarang masalahnya mungkin ya besar kemungkinan itu tidak dibuat seperti itu, Iya, karena betul. ini ya hubungan antar saudara. Nah, pada prinsipnya yang namanya hak itu harus diminta dan dipertahankan. Nah, apalagi pada saat kita butuh. Maka saran saya adalah kita datang meminta dengan cara yang baik ya. Wa qulu linnasi husna, bertutur dengan baik ya, dengan trik yang baik, dengan ucapan yang baik yang insyaallah dia tidak tersinggung, karena ini berkaitan erat dengan keperluan kita. Maka tentu kita akan memintanya dan tentu dengan bahasa yang baik. Nah, ada kalanya karena mereka mungkin tidak mengerti dengan bahwa hukum masalah hutang ini adalah masalah yang krusial, yang pertanggungjawabannya itu bisa sampai ke akhirat nanti. Maka cara yang selanjutnya adalah kita mesti mengingatkan ya, persoalan hutang piutang ini bisa sangkut menyangkut nanti ke akhirat. Jadi jangan dianggap ini hanya persoalan dunia Persoalan saja. remeh ya, Ya, Ustaz. jangan diremehkan. Nah, yang ketiga atau yang keempat, jika dengan cara yang sudah lembut, dengan baik kita meminta tidak menyentuh dia ternyata, maka perlu perlu orang ketiga kayaknya. Perlu orang ketiga. Karena memang keperluan kepada orang ketiga ini maksudnya adalah menjadi perantara. Jangan diartikan orang ketiga ini pelakor ya. Karena sekarang lagi hangat nih ada cerita Iya, betul, pelakor Ustaz. katanya. Tapi kita tidak terlibat dalam isu-isu seperti itu. Maksud orang ketiga ini, coba kita lihat dalam Al-Qur'an, itu konflik rumah tangga ya. Itu salah satu solusinya disebutkan oleh Allah adalah adanya orang ketiga yang akan menyelesaikan. Ya, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi ada orang yang menengahi keduanya, dan kalau bisa ya dalam kasus mengingatkan tentang hutang ini, orang yang menengahi itu adalah orang yang adil dan sangat dihormati dan disegani oleh Kedua belah pihak. kakaknya tadi barangkali. Kakaknya tadi. Ya, supaya dia melihat keterlibatan orang ini, oh ini kayaknya harus segera. Nah, jadi itu. Dan kadang-kadang ya perlu ketegasan. Ya, kami juga mengalami hal yang sama. Ya, ada seseorang berhutang ke kita dalam waktu jangka panjang yang sangat lama. Setelah itu dia hilang, setelah ditelepon nomornya tidak ada. Ya, ganti nomor dan ternyata saya bertemu ya akun Facebooknya. Lalu dengan tetap bahasa yang masih baik, tetapi saya sudah tegaskan di sana. Ya, dengan poin-poin yang saya sebutkan tadi, ya, jangan main-main, ini hutang. Akhirnya karena kita agak tegas, dia akhirnya entah terpaksa atau gimana gitu ya, akhirnya membuat dia membayar. Jadi ada kalanya Diusahakan ketegasan membayar. itu diperlukan, tetapi tentu ketegasan yang juga
berbalut dengan ihsan, kebaikan juga. Nah, jadi supaya nanti tapi setelah ketegasan kita tadi meminta dia malah tersinggung dan lain sebagainya, ya itu salah dia. Itu Ya. salah dia Itu lagi. salah Ustaz. dia. Jadi artinya dia memang tidak punya niat untuk membayar hutang. Nah, artinya dia yang membuat konflik, ya. Dia yang ash'alan niran, istilahnya kata orang Arab. Dia yang membuat api fitnah di tengah persaudaraan yang ada di mereka. Jadi dia berdosa sesungguhnya. Nah, jadi ini yang perlu diingatkan. Jadi jangan main-main tentang persoalan hutang. Maka saran kita adalah minta, ya, karena ini adalah hak, tetapi minta dengan ihsan, dengan baik, dan kadangkala perlu keterlibatan orang ketiga, dan kadangkala perlu pula ada ketegasan dari kita. Nah, itu barangkali ya. Semoga Allah mudahkan untuk meminta haknya ini kembali. Kalau tadi kan catatannya misalnya kita ada tulis di atas kertas nih Ustaz, soal akad tadi nih Ustaz. Kalau seandainya ini melalui chat WA Ustaz, apakah itu bisa dijadikan sebagai catatan? Tapi kan kita belum menghapus nih chatan sebelum. Tapi dia udah berjanji saya akan bayar tanggal sekian sekian. Tapi melalui chat WA itu apa ya Ustaz? Secara hukum positif mungkin sah ya. Tetapi secara hukum agama dijelaskan harus tertulis di kertas, ya, kemudian ada tanda tangan masing-masing, dan dikatakan dalam ayat itu harus ada saksi. Harus ada saksi yang juga melihat akad itu, yang juga menubuhkan tanda tangannya di sana. Ya, berarti untuk teman-teman sahabat, pertanyaan netizen santai untuk masalah utang piutang ini sangat ya Ustaz? Krusial ya Ustaz. Jadi karena ini sampai ke akhirat nanti bahaya juga ya Ustaz. Jadi bagi sahabat-sahabat nih, ada yang memiliki utang kepada sahabatnya atau temannya, bahkan keluarganya, saya sarankan juga harus diselesaikan secepatnya. Setidaknya ada ikhtiarnya Ustaz. Kalau seandainya tidak mampu untuk bayar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, dia bisa ngomong langsung kepada temannya yang memberikan hutang. Saya potong sedikit. Jadi prinsipnya wa inka nazu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Jadi kalau dia ternyata membayar hutang itu disebabkan karena kondisi dia yang masih sulit, sempit, maka kita yang pemberi hutang juga memberikan keringanan kepadanya, memberikan kelapangan kepadanya. Fa nadhiratun ila maisarah, dilihat sampai dia merasa bebannya tidak begitu berat lagi. Nah, kemudian penting juga untuk disebutkan bahwa orang yang memiliki hutang lalu dia berniat dengan tekad yang ikhlas, dia punya niatan yang baik untuk akan membayar, itu sebenarnya Allah akan tolong dia untuk membayar hutang tadi. Tapi jika motifnya dari awal sudah tidak ingin membayar, maka hidupnya akan sulit ke depannya. Ya, karena ada 3 golongan yang dikatakan oleh Rasulullah itu dalam hadisnya. Ya, orang yang dimudahkan oleh Allah kehidupannya, Allah akan jamin rezekinya adalah diantaranya orang yang berhutang dan dia berniat dengan tulus, dengan azam yang kuat, dengan tekad yang bulat untuk membayar. Dan orang yang seperti ini Allah akan bantu. Nah, Allah Maha Kaya, mudah untuk ya, apalagi hanya rupiah-rupiah yang tidak begitu banyak, yang sangat ada nilainya di dunia. Ya, sangat mudah bagi Allah jika kita meminta kepada Allah. Maka saya sarankan kepada orang yang berhutang ini supaya pasang niat yang baik, ikhtiar, tawakal, ikhtiar, insya Allah Allah bantu untuk membayar hutangnya. Demikian. Baik, semoga terjawab ya. Jadi bisa dengan akhlak juga minta kepada kakaknya atau menyampaikan kepada kakaknya hutangnya ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum sahabat semua, apa kabar? Maaf nih, mau nanya, bagaimana seseorang yang dimintai untuk menjadi wali dalam pernikahan seorang yang nikah sirih, yang mana dari calon pasangan itu sama-sama janda dan duda, dan sebelum resmi cerai sama suami atau istrinya. Jadi masing-masing calon secara sah, dan orang yang menjadi wali dan saksi dan yang menikahkan itu apakah berdosa Ustadz? Tanggapan dan jawabannya kami mohon kepada Ustadz. Terima kasih. Baik. Ini ada yang kurang lengkap ya dari redaksi pertanyaannya yang saya tangkap tadi, tetapi masih bisa dimengerti. Yang pertama, siapa sesungguhnya wali ini? Kayaknya orang yang bertanya ini belum paham. Ya, wali ini adalah orang tua dari mempelai dari si perempuan.
ya. Jika tidak ada orang tuanya, maksudnya ayahnya, Ayahnya. maka berpindah hak perwalian itu kepada kakeknya. Jika tidak ada, berpindah kepada saudara, seayah dan seibu. Paman ya Ustaz? Ya, Atau- kemudian setelah itu pamannya, ya, kalau tidak khilaf ya. Khilaf. Jadi urutannya seperti itu dan seterusnya. Nah, kemudian jadi jika ada seseorang perempuan yang menikah siri, ya, dengan calon suaminya dan meminta perwalian itu kepada orang lain, tentu tidak sah. Ya, tidak sah karena tidak ada hubungan perwalian antara dia dengan orang lain itu. Ya, kecuali yang menikahkannya adalah seperti yang kita sebutkan tadi, wali nasabnya. Ya, Wali seperti ayah, jika tidak ada kakek dan seterusnya. Jadi begitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika maksudnya adalah meminta dijadikan wali tadi ya, dijadikan wali dan saksi. Nah, maka kita pastikan walinya ini sah nggak secara syariat. Tapi jika sekarang kan banyak nih orang nikah-nikah minta ini jadi wali apa, itu tidak sah karena ada prosedurnya. Nah, tetapi ala kulli hal bagaimanapun kasus-kasus seperti ini saya lebih cenderung ke pendapat yang mengatakan nikah siri dengan model seperti ini tidak sah. Ya. Kenapa demikian? Karena ini berpotensi konflik. Karena ini berpotensi membuat gaduh. Karena ini bisa berpotensi secara secara kuat ini di masa yang akan datang akan menimbulkan konflik yang luar biasa dan mudarat yang juga luar besar. Nah, maka oleh karenanya itulah kenapa ya kasus-kasus seperti ini, persoalan-persoalan menikah, cerai, warisan, hak kepengasuhan anak itu sudah dilembagakan oleh negara kita melalui pengadilan agama. Ya, artinya tuntaskan terlebih dahulu urusan kita dengan pasangan kita, ya, cerailah dengan cara yang baik, kemudian jika menikahlah dengan cara yang baik, jangan siri-siri begitu. Nah, kenapa saya lebih cenderung ke pendapat Muhammad Abu Zahrah yang mengatakan menikah tidak dicatatkan, ya, tidak resmi dicatatkan, begitu juga menceraikan tidak resmi mencatatkan, ya, secara hukum formil negara yang sudah diatur sesuai dengan undang-undang, itu tidak sah. Ya, artinya apa? Orang yang terlibat di dalam ini pun tidak sah, baik saksinya, baik walinya, apalagi wali-walian tadi ya. Nah, ini berpotensi mudarat yang besar di masa yang akan datang. Maka orang-orang yang terlibat di sini dikategorikan bisa berdosa, ya. Kenapa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong di dalam pasal dosa dan permusuhan. Nah, ini berpotensi menyebabkan permusuhan, gaduh, konflik di masa yang akan datang. Maka kita tegaskan ini tidak sah dan orang yang terlibat itu berdosa, ya. Jadi itu jawaban kita tegas dalam persoalan ini karena ujung-ujungnya yang kita inginkan adalah kemaslahatan. Maka jika bercerai, jika menikah, catatkanlah ke kantor pencatatan nikah resmi, ya. Untuk kita agama Islam sudah ada KUA, ya, yang ngaturnya ya Ustaz, yang mengatur itu. Baik, ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6 lagi nih Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, jika seseorang istri di saat marah dan selalu pulang ke rumah orang tuanya sampai berminggu-minggu. Meninggalkan suaminya ya? Ya, meninggalkan suaminya itu sampai berminggu-minggu. Apakah di dalam pernikahan tersebut harus menikah ulang lagi nih Ustaz dengan suaminya atau gimana? Oke. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ada dua hal penting yang ingin saya tegaskan di sini, ya. Seorang istri sekesal apapun, semarah apapun, ya, sekonflik apapun, sebegaduh apapun di dalam rumah tangga dengan suaminya, itu dia tidak boleh keluar rumah tanpa izin dari suaminya. Ya. Apalagi ini belum bercerai. Ya, kan belum ada kata talak di sana. Belum ada. Nah, sedangkan orang yang sudah bercerai saja, itu suaminya dilarang untuk mengusir istrinya tadi dari rumah, sebagaimana istrinya yang sudah ditalak tadi pun wala yakhrujna illa ayatina bifahisati mubayyinah. Jangan pula si istri ini lihat nih, sudah diceraikan ini, jangan pula dia sampai keluar dari rumahnya kecuali dia mungkin
melakukan perbuatan zina, ya, perbuatan yang tercela, yang sangat tercela. Nah, jadi orang yang sudah dicerai pun masih disuruh untuk tetap di rumah, ya, si suami tidak boleh mengusirnya, supaya karena cepat sekali hati ini berubah. Barangkali setelah dia ceraikan, ketika istrinya masih di rumah, muncul lagi rasa kasihan. Akhirnya rujuk kembali, ya. Dan rujuknya itu bisa jadi mungkin karena masih di rumah yang sama, ya, ada keinginan bentuk rujuknya itu adalah hubungan suami istri dan sebagainya. Nah, maka yang pertama kita katakan ini sikap yang dilakukan oleh istri yang bertanya, orang yang bertanya tadi ke sosok oknum yang menjadi istri tadi, dia sesungguhnya berdosa ketika dia keluar dari rumah suaminya tanpa izin dari suami, ya. Berarti cukup dari jelas ya Ustaz, kalau apabila seorang istri dia keluar rumah bahkan sampai berminggu-minggu ini bisa berdosa. Berdosa kalau tanpa seizin dari suaminya. Apalagi ini kabur aja nih kan, tanpa ada izin. Nah, yang kedua, dalam kasus ini dia belum resmi bercerai. Iya. Ya, kecuali tadi di dalam realnya dia sudah si suami sudah mengucapkan talak. Nah, tetapi dari redaksi pertanyaan kan tidak ada kata-kata cerai. Nah, artinya si istri masih status sebagai istri, suami masih status sebagai suami. Maka saran kita, sekonflik apapun jangan keluar dari rumah, dan si suami juga harus bijaksana dalam berinteraksi dengan istrinya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, ya, maka bergaullah dengan istrimu dengan cara yang baik, karena pasti ada sebab, ya, pasti ada sebab istrinya ini keluar dari rumah, mungkin si suaminya ini kasar, bisa jadi suami ini bagaimana, ya, maka kita pesankan juga kepada suami, ahsanukum li ahlikum, orang yang terbaik di antara kalian, kata Rasul, adalah orang yang terbaik terhadap istrinya atau keluarganya. Maka jelas ya, itu dua poin penting yang ingin kita sampaikan. Jelas, Ustaz. Jadi apabila seorang istri nih, mungkin netizen yang bertanya udah dapat dimengerti ya, karena apabila istri dia tanpa seizin suami keluar rumah sehari atau 2 hari pun tidak boleh, apalagi sampai berminggu-minggu ya Ustaz. Ya. Okay. Dan orang tua juga harus terlibat di sini untuk menasehati anaknya, apalagi yang perempuan. Ya, ayah si perempuan ini harus menasehati anaknya untuk segera pulang ya, menyelesaikan, dan bisa juga menjadi penengah supaya didamaikan dua belah pihak ini, karena mungkin yang namanya keluarga pasti ada konflik ya. Tapi kita mohon kepada Allah supaya konflik itu hanya bunga-bunga, ya, di antara bunga-bunga indah yang ada di dalam hidup kita. Jangan sampai dia menjadi hal-hal yang pahit nanti dan sampai berkembang menjadi perpisahan. Baik Ustadz, ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Ya, silakan. Ustadz, saya mau bertanya, hukum suami yang menjatuhkan talak 3 dengan mengucapkan secara langsung kepada istri, dan juga mengucapkan talak 3 tersebut kembali berulang kali melalui pesan juga, berarti mungkin melalui pesan WhatsApp atau SMS ya Ustadz. Yeah. Apakah itu sudah termasuk sah bercerai atau gimana Ustadz? Mohon jawabannya. Baik, Ustadz. Ya. Terima kasih. Ini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah talak 3 yang diucapkan dengan 1 kali ucapan itu langsung jatuh 3 atau tidak? Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan jatuh 3, dianggap talak 3. Ada yang menganggap jatuh ya 1. Nah, tetapi dalam persoalan talak ya, ini kita lagi-lagi ingin mengatakan ya, talak di luar pengadilan itu tidak dipandang sah. Ya, jadi lebih baik jika ada konflik-konflik seperti itu bawa ke pengadilan, selesaikan di pengadilan. Nah, kenapa demikian? Bayangkan dalam hal kecil dalam hal kecil jual beli saja Allah katakan wa ashhidu idza tabayatum. Ya. Persaksikanlah apabila kalian melakukan akad jual beli. Harus ada saksi. Apatah lagi ini adalah talak yang menyebabkan habisnya hubungan halal suami dan istri. Jadi tidak main-main. Jadi secara qiyas aulawi, talak ini lebih besar daripada jual beli. Jual beli ada persaksian, kenapa talak tidak? Nah, maka ijtihad ulama pada hari ini di dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia mengatakan talak di luar pengadilan itu tidak sah. Jadi kalau ada kasus seperti ini ya dilimpahkan ke pengadilan. Ya, kemudian bersabarlah orang yang mengatakan talak ini. Maksud pesan kita bersabar itu
Maksudnya adalah jangan cepat-cepat mengucap talak, ya, jangan cepat-cepat mengucap talak. Jadi sebenarnya ringkas saja ingin kita jawab, ya, kasus-kasus seperti ini dibawa ke pengadilan, dilaporkan ke pengadilan. Nah, nanti talak-talak keputusan pengadilan pasti ya melihat kompilasi hukum Islam, melihat kemaslahatan yang ada, seluruh talak yang dijatuhkan di luar pengadilan itu dianggap tidak sah. Jadi mau berapapun dia ucapkan ini tidak dipandang sah ya, kecuali berlaku di depan pengadilan, dan ada istilah al-ishhadu ala talak, persaksian dalam mengucapkan talak. Jadi begitu saran kita. Ya, karena di Indonesia sendiri udah diatur ya Ustaz. Ya sudah diatur, apalagi kita jawab nanti ini jatuh ini tidak. Jadi ini bersebab putusnya sebuah ikatan halal. Jadi kita tidak berani mengatakan jatuh tidak jatuh, tetapi walaupun fatwa ulama di situ ada yang menganggap hanya dianggap jatuh satu, tetapi kita menyarankan itu tadi, segala hal-hal yang berkaitan dengan talak di luar pengadilan, di hukum kompilasi hukum Islam kita di Indonesia sudah diatur, itu dipandang tidak sah ya. Jadi kita anjurkan untuk menyelesaikannya di pengadilan agama ya. Baik teman-teman sahabat Fodamara TV ya. Alhamdulillah sudah dijawab semua oleh guru kita pertanyaan-pertanyaan. Jadi bagi teman-teman nanti apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, kami ada linknya, bisa menghubungi langsung admin dari Fodamara TV atau mungkin di Instagram Fodamara @fodamara, atau nanti insya Allah admin kita langsung akan merespon. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari netizen akan kita saring, akan kita kumpulkan, dan insya Allah nanti akan dijawab oleh Tuan Guru kita. Baik, mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf. Kita tutup dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.